Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi dalam Mesbah Kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini kembali kami boleh merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Tentunya semua sehat ya. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Pembawa Damai. Di dalam Kejadian 26 ada seorang tokoh yang luar biasa, yaitu Ishak. Mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kejadian 26, Ishak di negeri orang Filistin. Ayat 1, timbullah kelaparan di negeri itu, sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat 6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ayat 12, Ishak menabur di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13, dan orang itu maksudnya Ishak, orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Setelah Ishak semakin kaya, apa yang terjadi? Ayat 16, lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Kita melihat apa yang menjadi sikap Ishak. Kita lihat di dalam ayat 17. Jadi pergilah Ishak dari situ, dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Ayat 18a, kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham yang telah ditutup oleh bangsa Filistin. Dan ayat 19, mereka mendapati di situ mata air yang berbuah-buah airnya. Ayat 20, lalu mereka bertengkar lagi. Siapa itu? Yaitu para gembalanya Gerar dan para gembala Ishak. Tapi apa yang dilakukan Ishak? Akhirnya ayat 21, kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang hal sumur itu. Nah, inilah Ishak. Apa yang Ishak lakukan, yaitu Ishak mengalah. Ayat 22, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Nah, sampai di sumur yang dinamai Ishak Rehobot, sehingga Ishak dapat beranak cucu di negeri ini. Maka akhirnya Ishak tetap diberkati, ya. Dan dalam ayat 26, apa yang terjadi? Raja Abimelek menemui Ishak. Karena mereka ingin bersahabat. Ayat yang ke-28. Mereka mengadakan sumpah setia dan mengikat perjanjian. Lalu Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka di ayat yang ke-30. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, melalui cerita Ishak ini kita melihat bahwa Ishak itu mau melepaskan haknya, dia mau mengalah, padahal dia itu di sebelah sana sudah kaya, dia menggali sumur sini, akhirnya berbuah-buah, mereka bertengkar, mereka diusir lagi, akhirnya dia pindah lagi sampailah dia di sumur yang dia beri nama Rehobot, dan Ishak beranak cucu di situ. Tuhan memberkati Ishak luar biasa karena Ishak mengalah, pembawa damai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya mereka bersahabat, Raja Abimelek dan Ishak di ayat yang ke-30. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita seperti Ishak yang mau mengalah, yang mau melepaskan hak kita, walaupun itu hak kita. Tapi biarlah kita melepaskan hak, kita mau mengalah, karena kita tahu bahwa Tuhan Allah pasti memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu, buat firman-Mu, biarlah setiap kami yang mendengar menjadi seperti Ishak yang mau mengalah, yang mau melepaskan hak kami, sehingga apapun yang kami kerjakan ini menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan selalu memberkati kami. Dalam nama Yesus, amin.